Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cafitulya selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media Berbasis Teknologi Informasi serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas B yang beranggotakan Desti Andian Putri, Natasha Putri Inayah, Kisaya Salma Laida, Rosi Rahma Pamungkas, dan Sunu Setiawan Utama. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Mentimeter. Mentimeter merupakan platform presentasi yang dapat memfasilitasi narasumber dan peserta dalam berinteraksi, baik melalui polling, komentar, tanya jawab, maupun kuis. Fitur-fitur Mentimeter antara lain, peserta tak terbatas, slide tak terbatas, 2 pertanyaan untuk setiap presentasi, 5 kuis untuk setiap presentasi, dan ekspor presentasi ke PDF dan JPEG. Kemudian, Mentimeter dapat digunakan untuk melibatkan dan berinteraksi dengan siswa atau peserta kegiatan menggunakan polling langsung, mengumpulkan umpan balik dari respon peserta untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran atau presentasi yang dilakukan, memastikan semua orang mengikuti dan berpartisipasi bahkan dalam rapat online. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah cara mengakses aplikasi Mentimeter. Yang pertama, kita bisa mengakses ke Mentimeter dengan alamat mentimeter.com dan daftar dengan klik sign up. Lalu untuk yang kedua, selanjutnya pilih rencana menggunakan Mentimeter. Apakah akan menggunakan yang gratis atau yang berbayar? Nah, jika akan menggunakan yang gratis, maka bisa klik continue with free. Lalu, selanjutnya, kita akan masuk ke halaman untuk memulai membuat presentasi. Tinggal klik New Presentation. Dan selanjutnya, ketika kita mengklik New Presentation, maka akan langsung terbuka pada halaman slide untuk memulai membuat presentasi atau survei. Lalu selanjutnya, untuk menggunakan Mentimeter yang free atau gratis, kita hanya bisa dibatasi untuk membuat 2 pertanyaan saja. Jika telah selesai membuat pertanyaan untuk slide pertama, maka kita bisa klik Add Slide untuk membuat pertanyaan pada slide kedua. Lalu selanjutnya, kita bisa menyampaikan link pada kode Mentimeter yang kita buat kepada seluruh peserta supaya mereka bisa mengakses atau mengisi survei yang kita berikan dengan cara kita klik share dan maka akan muncul link, lalu kita bisa copy link tersebut dan klik share. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pemanfaatan Mentimeter. Yang pertama, solusi untuk membuat survei sederhana secara online. Yang kedua, membuat presentasi yang kita sampaikan lebih interaktif karena bisa langsung menggali pendapat peserta. Yang ketiga, membantu kita menjadikan kegiatan pembelajaran, presentasi, ceramah, dan lokakarya menjadi inovatif dan berkesan. Yang ketiga, referensi guru dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh agar siswa tidak mengalami kejenuhan. Selanjutnya, kelebihan dari Mentimeter. Yang pertama, Mentimeter merupakan aplikasi berbasis online gratis yang bisa diakses melalui web sehingga tidak menghabiskan memori internal perangkat. Yang kedua, bisa diatur menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, Mentimeter menyediakan 2 template yang dapat diedit untuk pembelajaran jarak jauh, baik via platform telekonferensi maupun dibagikan langsung ke peserta didik. Yang keempat, Mentimeter tidak hanya media presentasi, namun sekaligus media yang dapat digunakan untuk mendapatkan feedback dari input yang diisikan oleh peserta melalui Mentimeter. Yang kelima, presentasi akan lebih interaktif dengan tampilan hasil feedback yang real-time. Yang keenam, memiliki template beragam, dengan fitur sederhana namun lengkap. Yang ketujuh, dapat memuat berbagai model kuis, survei, angket, pertanyaan, dan sebagainya. Selanjutnya, kekurangan dari Mentimeter. Yang pertama, walaupun ada pilihan bahasa Indonesia, namun operasionalnya masih dalam bahasa Inggris. Yang kedua, untuk pengguna akun gratis hanya mampu membuat 3 slide saja, selebihnya harus berbayar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan Mentimeter.
Di sini saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan Mentimeter. Pertama, kalian pergi ke mentimeter.com, lalu sign up menggunakan akun Google agar lebih mudah. Nah, ini adalah tampilan home-nya. Kalian bisa memilih template yang sudah ada berdasarkan kebutuhan. Klik template, lalu di sini akan keluar template mengenai bisnis dan meetings, education, quizzes, icebreakers, polls, surveys, dan games. Atau kalian juga bisa membuat template sendiri sesuai kreativitas. Kalian bisa pergi ke My Presentation, lalu New Presentation. Nah, di bagian kanan ini terdapat bentuk atau tipe pertanyaan seperti multiple choice, word cloud, Q&A, dan lain-lain. Misalnya untuk slide pertama, saya menggunakan multiple choice. Nah, selanjutnya kalian dapat mengisi kontennya, isi pertanyaannya. Misalnya, saya mengisi tentang pertanyaan bahasa Indonesia tentang cerpen. Nah, ini bisa diisi untuk optionnya. Bisa menambahkan option. Selanjutnya, kalian dapat memilih hasil layoutnya. Ada berupa bentuk bars, donut, pie, atau dots. Di sini saya akan memilih bar saja. Selanjutnya, kalian dapat menyalakan show correct answer untuk memberitahu jawaban yang benarnya. Selanjutnya, kalian dapat mengkreasikan presentasi kalian pada slide selanjutnya. Klik New Slide, dan kreasikan sesuka kalian. Jika sudah selesai membuat presentasi, klik Share, lalu kalian bisa membagikan tautan atau kode presentasi agar audiens bisa terhubung dalam presentasi dan dapat menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan tadi. Ini adalah linknya, dan ini adalah kode presentasinya.
Setelah selesai melakukan presentasi dan audiens sudah menjawab pertanyaan yang ada di presentasi, kalian dapat melihat hasilnya di sini. Kalian dapat mengunduh hasilnya lalu mengunduh PDF-nya. Nah, ini adalah hasil dari jawaban audiens pada presentasi yang tadi sudah diberikan. Sekian demonstrasi dari saya. Terima kasih.